Rrrr, cepot nembe sumping bade maca aji kala cakra. Bismillah. Ya maroja jaromaya, ya maroni niromaya, ya midusa sadumia, ya miduro rodumia. Ya siapa paya sia, ya siaro roya sia, ya dayuni niudaya, ya dayuda dayudaya. Aji kala cakra, ilmu selimut jiwa, banyak dipakai oleh para panglima kerajaan, para jawara kerajaan. Mugi-mugi Allah memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera buat seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Selalu Allah lindungi dimanapun berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka seperti biasanya apa yang akan Abah jadikan sebuah topik pembahasan, yang dimana pada hari ini Abah akan mengambil sebuah topik pembahasan, yaitu berupa pertemuan antara Sang Satria Piningit alias Bocah Angon dengan Ki Lurah Semar Badranaya. Jadi Abah akan mengambil sebuah topik pembahasan adalah pertemuan antara Satria Piningit dengan Ki Lurah Semar Badranaya. Namun sebelum Abah membahas, terlebih dahulu Abah mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penggemar YouTube yang telah hadir dan menyimak konten Abah. Mudah-mudahan apa yang disimak menjadi suatu bentuk penambahan wawasan kita, menjadi suatu bentuk kajian daripada pengetahuan kita, dan mudah-mudahan semuanya Allah berikan suatu keleluasaan dalam memahami suatu ilmu, dan Allah berikan kesehatan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para penggemar YouTube dimanapun berada, sebelum Abah membahas tentang Sang Satria Piningit bertemu dengan Ki Lurah Semar Badranaya, terlebih dahulu Abah akan menjelaskan, menerangkan tentang 4 tahapan zaman yang harus dilalui daripada Sang Satria Piningit dalam penggemblengan menerima amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia pilihan. Yang pertama, tentang amanah ini
ada 4 tahapan, di mana tahapan pertama berbicara tentang macan tua, ya artinya tentang isinya yang tua. Ya jadi isinya yang tua. Biar dia muda tapi isinya tuh tua. Mungkin pahamlah apa maksud daripada yang disampaikan tadi ya, tentang sang satria piningit biar muda tapi isinya tuh tua. Maka ada kata isinya tunggu dulu yang tuanya. Kalau sudah turun yang tuanya, nah barulah kita jalan, kita melaksanakan. Nah seperti itulah kata-kata itu ya. Jadi tahapan pertama adalah macan tuh tua, jadi tunggu dulu yang tuanya. Lalu tahapan yang kedua adalah Raja Wali Putih. Ya tahapan yang kedua adalah Raja Wali Putih. Nah lalu tahapan yang ketiga adalah peta Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat. Nah di peta itu nanti kita terlihat. Nah yang kelima adalah harta amanah yang keluar dari air. Nah jadi dari dalam air keluar ya ke permukaan. Jadi harta amanah yang keluar dari pusara air. Nah jadi itu 4 tahapan yang harus dilakukan, dijalani oleh sang satria piningit alias bocah Angon. Nah dari 4 pertahapan itu diawali dengan proses pertama adalah ketika sang satria piningit dalam usia 9 tahun, sekitar kelas 3 sekolah dasar, beliau bertemu dengan seorang leluhur Nusantara, yaitu siapa? Ki Lurah Semar Badranaya ya. Bertemu dengan Ki Lurah Semar Badranaya. Pada pertemuan itu tidak banyak yang disampaikan atau tidak ada suatu omongan. Yang ada adalah ketika sang satria piningit bertemu dengan Ki Lurah Semar Badranaya, Ki Semar Badranaya itu langsung menyodorkan tangannya seperti orang mengemis. Tapi beliau tidak minta, tapi seperti orang mengemis, membuka telapak tangan di depan sang satria itu, calon sang satria itu. Jadi anak sekolah itu ya. Nah tiba-tiba anak sekolah itu karena memang dia mengantongi uang 50 perak, maka uang 50 perak itulah diberikan kepada Ki Lurah Semar Badranaya. Pada saat itu Ki Lurah Semar Badranaya membawa 5 bakul nasi yang terbuat dari bambu ya lumayan besar lah gitu ya, tapi ditutupi oleh kain putih. Nah itu Ki Lurah gitu kan ya. Secara logika kakek-kakek yang umurnya istilahnya udah tua lah gitu ya, usianya udah tua, itu membawa bakul 5 seperti itu masih kuat aja gitu. Padahal harusnya beliau tuh butuh bantuan orang lain. Nah ini kok bisa seperti ini terjadi gitu. Yaitu membawa ke pinggir jalan raya, dari pinggir jalan raya membawa ke depan rumah si calon satria itu ya. Dalam hitungan detik bisa menghilang Ki Lurah Semar Badranaya ini yang mengagetkan sang calon satria itu. Ya jadi Ki Lurah Semar Badranaya menyodorkan telapak tangan kanannya. Nah, dibalaslah dengan refleks oleh sang calon satria, yaitu apa? Memberikan uang 50 perak. Nah, di saat itu terjadilah yang dikata salaman ya,
Salim gitu, pas salim lalu dibacakanlah doa oleh Ki Lurah Semar Badrana Naya. Setelah dibacakan, terlihatlah wajah Semar Badranaya itu dia tersenyum. Nah, ketika si anak bocah ini mau masuk ke rumahnya, ke dalamnya membuka pintu, baru 2 langkah melihat ke belakang, tidak ada. Padahal secara logika tidak mungkin seorang kakek-kakek membawa 5 bakul yang jaraknya 10 meter antara di depan rumah ke pinggir jalan raya secepat itu. Pasti satu-satu. Nah, ini kok pas dilihat oleh calon sang satria itu ke belakang, tidak ada langsung gitu. Baru 2 langkah mau membuka pintu masuk ke rumah. Nah, inilah hal yang tidak masuk akal, hal yang tidak wajar terjadi kepada seorang kakek-kakek, ya, atau dibilangnya aki kalau bahasa kita, ya. Nah, itulah pertemuan pertama ketika sang satria berusia umur 9 tahun, masih kelas 3 SD. Bertemu di depan rumah dengan Ki Lurah Semar Badrana. Nah, ya, yang membawa 5 bakul besar, bakul nasi, ya, cuma ditutupin oleh kain putih. Selanjutnya kita masuk kepada ketahapan yang kedua. Ketahapan yang kedua itu membahas tentang di mana burung Raja Wali Putih, ya, yang dimana digambarkan bahwasanya dalam petunjuk kegaiban sang satria Piningit ketika pada hari Jumat melaksanakan sholat Jumat, ya, akan melaksanakan sholat Jumat, beliau melihat ke atas langit, ya, melihat ke atas langit, ternyata di atas langit ada yang turun berjubah putih, ya, berjubah putih. Nah, disitulah ketika beliau melihat seorang hamba Allah turun dari langit berjubah putih, beliau menyampaikan salam. Sang satria Piningit ini, ya, menyampaikan salam. Bagaimana bunyi salamnya? Assalamualaikum ya ahlal kudus. Assalamualaikum ya ahlal kudus. Assalamualaikum ya ahlal kudus. Ya, seperti itulah, ya. Ternyata yang digambarkan adalah Nabiullah Isa alaihi salam. Yang turun dari langit itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Nah, berubahlah Nabi Isa itu ketika melewati di atas kepala sang satria Piningit, berubah jadi burung Raja Wali Putih. Nah, itu tahapan yang kedua. Lalu tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga itu menggambarkan tentang peta Pulau Jawa. Apa yang akan terjadi? Nah, di sini Mbah akan membahas tentang memberikan sebuah gambaran tentang pembahasan apa yang terjadi di peta Pulau Jawa. Mbah yakin para penggemar YouTube yang sudah hadir pasti paham apa yang ada dalam serat Jangka Jayabaya dan Uga Siliwangi. Nanti itu akan bagaimana nih Pulau Jawa ini? Ya. Nah, Abah tidak akan begitu membahas, tetapi Abah yakin kepada para penggemar YouTube pasti sudah paham. Kira-kira nih bicara tentang peta Pulau Jawa, ya, tanah atau bumi Pulau Jawa, apa yang akan terjadi? Nah, menurut serat Jongko Joyoboyo dan Uga Siliwangi. Nah, begitu. Nah, setelah terjadi sesuatu pada Pulau Jawa, ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, maka masuklah ke tahapan yang keempat, yaitu tahapan yang terakhir. Tahapan yang terakhir ini berbicara tentang harta yang muncul dari dalam air ke permukaan, ya. Nah, pada saat itu sang satria Piningit sedang mengangkat berupa uang, ya, berwarna merah, tiba-tiba datanglah Ki Lurah Semar Badranaya memanggil beliau yang sedang ada di air. Pada saat itu sedang ngangkatin harta berupa uang ke atas. Nah, dipanggillah oleh Ki Lurah Semar Badranaya.
Lalu dirangkullah oleh Semar Badranaya dengan tangan kanannya di atas pundak sang Satria Piningit. Apa yang disampaikan oleh Ki Lurah Semar Badranaya? Tunggu oleh kamu kalau sudah ada Pahmi. Tunggu oleh kamu kalau sudah ada Pahmi. Itulah yang disampaikan Ki Lurah Semar Badranaya. Jadi sudah jelas ya bahwasanya penggemar YouTube apa yang Abah sampaikan dalam pokok pembahasan daripada petunjuk-petunjuk kegaiban yang Abah bahas sekarang ini itu dari awal. Kalau Abah simpulkan ya, pertama adalah tunggu dulu kalau yang tua sudah ada, sudah turun, sudah datang. Nah, maka di tahapan yang pertama yang tua sudah datang kepada sang satria. Setelah orang tua sudah datang atau yang tua sudah datang ke Bocah Angon, selanjutnya adalah kata Pahmi sebagai tahapan terakhir petunjuk dari Ki Lurah Semar Badranaya. Pahmi itu sendiri memiliki arti dalam bahasa Arab adalah kepahamanku ya, memiliki arti adalah kepahamanku. Sedangkan dalam ilmu Hanacaraka Jawi kuno itu diartikan bahwasannya yang dimana Hanacaraka itu sendiri memiliki hitungan daripada suku kata ya. Kata Pahmi itu kalau kita menurut Hanacaraka kalau kita bagi menjadi dua yaitu Pah dan Mi. Pah itu 11, Mi itu 16 ya. Nah, maka kalau dijumlahkan hitungannya 20 tuh 27. Nah, kalau berbicara hitungan 27, lihat Tugu Pancoran di Jakarta. Tingginya 27 meter, di mana tiangnya 16 meter tingginya, patungnya 11 meter. Kalau dijumlahkan 27 meter. Artinya di situ oleh patung digambarkan ketika gambarkan tentang bagaimana patung itu udah membentuk suatu sikap, yaitu mengambil aba-aba untuk lari. Artinya ya, tunggu dulu dengan keadaan peta Pulau Jawa, bumi Pulau Jawa bagaimana bencananya, bala dan bencananya bagaimana. Nah, barulah si Satria Piningit menyiapkan aba-aba untuk lari ke utara. Nah, disinilah ya para penggemar YouTube, mudah-mudahan dipahami. Namun sebelum lari, tunggu dulu oleh kamu sang Satria Piningit, yaitu si cantik lewat dari selatan ke utara. Ya, si cantik lewat dari selatan ke utara. Setelah itu barulah sang Satria lari ke utara. Ya, itu saja para penggemar YouTube yang Abah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.